bergabung kembali untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, coba Ananda lihat dulu di sekitar Ananda. Jika ada sampah yang berserakan, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah dibersihkan? Sudah, Bu. Bersih lokal, Bu. Nah, baik. Dengarkan semuanya di depannya Ananda. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, baik. Jika kita sebelum kita mengawali pembelajaran kita, lebih baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Nah, Ibu akan bertanya kepada Ananda semua. Siapa yang tadi ada melaksanakan sholat subuh? Tunjuk tangan. Ada, Bu. Benar? Sholat semua ini? Benar, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ananda melaksanakan sholat subuh, Ananda melakukan apa terlebih dahulu? Bangun, wudu. Wudu ya, wudu sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai wudu. Nah, apakah Ananda yakin wudu Ananda sudah benar semuanya? Belum, Belum. Bu. Nah, kita akan mempelajari dan mempraktekkan mengenai wudu tersebut. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu supaya Ananda dapat mengetahui, memahami, dan mempraktekkan nantinya mengenai tata cara berwudu yang benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian wudu. Nah, pengertian wudu. Wudu menurut bahasa yaitu suci atau bersih. Sedangkan wudu menurut istilah yaitu suatu kegiatan atau suatu cara yang dilakukan seseorang untuk membersihkan, untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Sehingga wudu ini merupakan syarat sah sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus melaksanakan wudu terlebih dahulu. Nah, sudah paham apa itu pengertian wudu tadi? Nah, apa itu wudu tadi ini? Membersihkan, Bu. Bagus, membersihkan. Nah, jika sudah paham, kita masuk poin yang kedua, yaitu mengenai rukun wudu. Rukun wudu ya. Nah, apakah Anda sudah tahu apa itu rukun wudu? Ada berapa itu rukun wudu? Belum ada yang tahu? Nah, di sini rukun wudu yaitu ada 6 ya, Anda. Rukun wudu ada 6. Jadi, bagian-bagian yang harus dibasuh, yang wajib dibasuh itu 6 rukunnya. Yang pertama yaitu adanya niat tentunya. Nah, yang kedua yaitu basuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai situ. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam yaitu tertib. Nah, sudah paham yaitu rukun wudu? Rukun wudu tadi ada berapa ya, Sini? 6. Bagus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada niat wudu. Nah, niat wudu. Nah, apakah Ananda sudah tahu apa itu niat wudu? Sudah, Bu. Nah, coba kita sebutkan sama-sama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Bagus Ananda semua. Jadi Ananda sudah hafal semuanya ya. Beri aplaus kepada kita semua. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang poin yang keempat, yaitu mengenai tata cara wudu. Nah, tata cara wudu yang pertama yaitu kita harus membasuh tangan terlebih dahulu. Kita harus menyiapkan airnya. Jika airnya sudah mengalir, kita tinggal menghidupkan air. Kemudian kita mengambil air tersebut, kita mencuci tangan dan disela-selakan jari kita. Kemudian yang kedua, kita harus berkumur-kumur. Kemudian yang ketiga, kita masukkan air ke dalam hidung atau istinsyaq. Kemudian selanjutnya kita basuh muka. Yaitu selanjutnya kita basuh tangan sampai siku.
sebagian kepala. Nah, di sini banyak pendapat ulama yang mengatakan ada sebagian pendapat yang mengatakan membasuh semua kepala atau mengusap sebagian kepala. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membasuh telinga, bersihkan kedua telinga kanan dan kiri. Selanjutnya itu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, itulah tata cara berwudu dan dilakukan sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, setelah kita melakukan wudu, maka kita akan melakukan apa? Doa. Dengarkan ya Nanda, kita setelah berwudu kita akan melakukan doa setelah wudu. Adakah di antara Anda yang sudah hafal doa setelah wudu? Sudah. Ya, apa doa setelah wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bagus, jadi Anda sudah hafal semuanya ya Anda. Bagus. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan tata cara berwudu tersebut. Nah, di sini ibu terlebih dahulu ya yang akan mempraktekkan tata cara berwudu. Nah, dengarkan semuanya ke depan. Sebelumnya kita harus menyiapkan airnya terlebih dahulu ya. Dan sebaiknya airnya yaitu air yang mengalir supaya tidak ada air yang mustakmal nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membasuh tangan terlebih dahulu ya. Ibaratnya ini kompetitor ini adalah kerannya. Nah, kita akan basuh tangan. Nampak semuanya? Kita basuh tangan, silakan. Kemudian kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali dan semuanya dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita masukkan air ke dalam hidung. Kemudian kita membasuh muka. Basuh muka ya, dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Nah, selanjutnya kita membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali dan begitu pula tangan kiri. Nah, selanjutnya kita mengusap sebagian kepala, bagian perempuan, dan bagi ada pendapat yang lain boleh semua kepala dibasuh. Nah, selanjutnya yaitu basuh telinga kanan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian kita membasuh kaki sampai mata kaki, baik yang kanan maupun yang kiri sebanyak 3 kali. Nah, sebelumnya di manakah niat itu jatuh? Niat tadi jatuh sebelum kita membasuh muka, maka kita harus berniat terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kita akan membasuh kaki dan setelah itu berdoa. Nah, sudah paham ya itu tata cara berwudu? Ibu. Nah, disitulah penjelasan materi pada hari ini. Jika Ananda masih belum paham, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, ada saudara kita Ananda Yasmi, silahkan. Apakah boleh niat itu dibaca sebelum kita melaksanakan wudu? Nah, jadi dengarkan semuanya Ananda. Apakah ini ada temannya bertanya, apakah boleh niat itu dibacakan atau diniatkan dalam hati sebelum membasuh tangan? Nah, di sini ketentuannya bahwa niat itu jatuh adalah sebelum kita membasuh muka. Nah, jadi kalau kita berniat atau kita takut lupa nanti niatnya sebelum kita basuh muka, maka boleh diniatkan sebelum kita basuh tangan tersebut. Jadi sudah jelas ya sih? Jelas, Bu. Nah, yang lain apakah masih ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Dan jika tidak, maka ibu akan mengevaluasi Ananda. Apakah Ananda bisa benar-benar paham mengenai tata cara wudu ini atau tidak? Nah, ibu akan mengajarkan Ananda untuk mempraktekkan di depan mengenai tata cara wudu ini. Kepada Ananda Hilmi, silakan dipraktekkan ke depan bagaimana tata cara wudu.